Selamat malam, saya Diaken Josephine Lina Marlina Sohoka. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta di Minggu 25 sesudah Pentakosta. Pemberita firman dalam ibadah ini Pendeta Elizabeth Siregar Sihite. Kita semua sebagai makhluk sosial tentunya memiliki tanggung jawab atas kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Siapapun kita dan dimanapun kita berada. Dan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab tentu membutuhkan bimbingan, dukungan, dan juga pertolongan. Dari manakah kita bisa mendapatkan dukungan dan pertolongan yang sejati? Bagaimanakah sikap iman yang harus kita miliki sebagai umat Tuhan? Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Jemaat, mari kita berdiri, mari menghadap Allah, pujilah Yesus, Tuhanmu, nyanyikan haleluya. Jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu kepada kami. Saat ini kami akan melaksanakan ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret. Hadir dan pimpinlah ibadah kami ini ya Tuhan. Dan berkatilah kami agar dalam ibadah ini hati dan pikiran kami hanya tertuju padamu. Amin. Pembacaan Mazmur dilakukan secara berbalasan oleh keluarga Yakob Pontoan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalan-Mu dikenal di bumi. Dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah.
Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Jemaat disilakan duduk. Sinari
jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, yang adalah Roh Yesus Kristus, yang hadir di tengah-tengah persekutuan kami anak-anak-Mu, seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu, demikian jiwa kami rindu akan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu yang akan kami baca melalui pembacaan Alkitab. Roh-Mu yang kudus itulah yang memberi kepada kami pengertian, memberi kepada kami kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Kristus Yesus, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab oleh Ibu Susi Purimahua. Pembacaan Alkitab malam hari ini dari Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai dengan 14. Keluaran 33 ayat 7 sampai dengan 14 yang menyatakan, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran. Kita ketahui bersama bahwa kitab Keluaran merupakan kitab kedua di dalam kitab Taurat. Musa menulis kitab Taurat, 5 kitab Taurat. Yang tentu kita sudah tahu apa saja 5 kitab Taurat tersebut. Marilah secara singkat kita bahas. Taurat dalam bahasa Ibrani adalah Torah. Akar katanya adalah yarah. Yarah adalah kata kerja yang artinya memberi perintah, memberi petunjuk, dan memberi bimbingan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itulah arti Taurat. Dari kata Torah, di mana Torah akar katanya adalah yarah, memberi bimbingan, memberi petunjuk. Kelima kitab Taurat tentu kita sudah ketahui bersama. Yang pertama adalah kitab Kejadian. Itu adalah yang kita kenal dengan Bereshit. Dalam bahasa Ibrani, Bereshit artinya pada mulanya. Bandingkan Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab yang kedua adalah yang kita baca malam hari ini, yaitu kitab Keluaran. Kitab Keluaran di dalam bahasa Ibrani adalah Shemot. Apa arti Shemot itu? Shemot artinya nama. Mari kita buka Keluaran 1 ayat 1. Keluaran 1 ayat 1. Kenapa kitab Keluaran di dalam bahasa Ibrani adalah Shemot, yang artinya nama? Karena di dalam Keluaran 1 ayat 1 di situ ditulis, inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Nah, jadi itu sebabnya kitab Keluaran yang di dalam bahasa Latin atau Septuaginta adalah Exodus, Keluaran, di dalam bahasa Ibrani adalah Shemot, karena ayat pertama berbicara tentang nama-nama orang Israel yang pergi ke Mesir bersama dengan Yakub. Selanjutnya kitab Imamat. Kitab Imamat di dalam bahasa Ibrani adalah Wayikra. Wayikra Elohim artinya memanggil, dan Allah memanggil. Mari kita membuka Imamat, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kenapa? Kitab Imamat dalam bahasa Ibrani adalah Wayikra yang artinya memanggil. Karena di dalam Imamat 1 ayat 1 di situ tertulis, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Itu sebabnya Imamat artinya di dalam bahasa Ibrani adalah Wayikra yang artinya memanggil. Selanjutnya kitab Bilangan, kitab yang keempat. Di dalam bahasa Ibrani kitab Bilangan adalah Bamidbar. Bamidbar artinya adalah padang gurun. Kenapa kitab Bilangan namanya adalah Bamidbar? Mari kita buka Bilangan 1 ayat 1. Bilangan 1 ayat 1, di situ ditulis, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Itu sebabnya kitab Bilangan dalam bahasa Ibrani adalah Bamidbar, yang artinya adalah padang gurun, karena Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun. Yang terakhir adalah kitab Ulangan. Kitab Ulangan di dalam bahasa Ibrani adalah Devarim, dari kata davar yang artinya perkataan. Apabila ada kata im artinya diulang-ulang. Jadi pada saat Musa membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, Allah berfirman, hai Musa, perkatakanlah firmanku secara berulang-ulang. Itu sebabnya kata Devarim yang artinya firman Tuhan yang diulang-ulang, yang diungkapkan atau diajarkan oleh Musa sebelum Musa atau sebelum bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Jadi Musa mengulang-ulang firman Tuhan itu sebelum Musa naik ke Gunung Nebo. Kasihan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Karena Musa melakukan sebuah kesalahan, melemparkan loh batu. Di mana Musa terpancing emosi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan kita adalah dari Keluaran 33. Keluaran 33
bercerita tentang Musa meminta penyertaan Tuhan pada saat mereka di padang gurun. Dan latar belakang dari pasal 33 adalah pasal 32 yang bercerita tentang patung anak lembu emas. Coba kita melihat. Pasal 32, anak lembu emas. Jadi yang melatar belakangi pembacaan firman Tuhan pasal 33, di mana Musa mendirikan kemah pertemuan, memohon kepada Tuhan, bimbingan Tuhan adalah Keluaran 32, di mana pada saat itu kita sudah tahu semua kisahnya, bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak tahu mengucap syukur. Dengan mata kepalanya sendiri mereka menyaksikan bahwa Allah melepaskan mereka dari penjajahan di Mesir. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat bahwa Laut Hebrau itu terbelah dua. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka menyaksikan bahwa Firaun tenggelam di Laut Merah. Tetapi mereka adalah bangsa yang tidak pernah mengucap syukur. Mereka menunggu-nunggu Musa dari gunung, padahal Musa itu sedang menerima ke-10 firman Tuhan, 2 loh batu. Kita tahu di ayat 1, ketika pasal 32 ayat 1, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Dapat kita bayangkan saudara, bangsa yang sudah diselamatkan oleh Allah, yang sudah memperoleh anugerah dari Allah, yaitu keselamatan dari cengkraman Firaun. Mereka menunggu-nunggu, mereka tidak sabar kapan Musa ini turun. Artinya, yaitu mereka tidak sabar sehingga mereka berkata kepada Harun, buatlah bagi kita patung anak lembu emas, agar patung anak lembu emas itulah yang berjalan di depan kita, membimbing kita masuk ke tanah perjanjian. Can you imagine that? Dapatkah kita bayangkan sikap yang demikian? Melupakan kasih dan setia Tuhan. Menyuruh Harun, menunggu-nunggu Musa. Kenapa Musa tidak turun-turun? Di sini dikatakan mereka mengira Musa mengundur-undurkan diri turun. Tidak, Musa sedang berbicara dengan Tuhan dan Tuhan menulis ke-10 firman Tuhan itu dengan fingertips, dengan jari Allah sendiri yang terbuat dari api itu. Tapi mereka tidak sabar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dapat kita bayangkan. Mereka mengatakan kepada Harun, buatlah patung anak lembu emas, agar patung itu yang berjalan di depan kita, membimbing kita masuk ke tanah Kanaan. Itulah dasar pasal 33. Sehingga akhirnya Musa mendirikan kemah pertemuan dan berkata kepada Tuhan, berjalanlah Tuhan di depanku, jangan suruh aku berangkat jikalau engkau tidak berjalan di depanku. Jadi itu dasarnya, ya bukan? Tadi kalau kita membaca firman Tuhan dari Keluaran 33 yang dibacakan oleh Ibu Susi, yang kami kasihi, yang setia melayani Tuhan, tadi di situ dijelaskan bahwa Musa berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan, berjalanlah di depan kami. Latar belakangnya, orang Israel yang meminta kepada Harun agar dewa patung anak lembu emas itu berjalan di depan mereka. Tapi kita tahu kisahnya bahwa pada akhirnya Musa turun dan melemparkan 2 loh batu itu yang adalah firman Allah itu, sehingga tanah terbelah 2 dan mereka yang menyembah dewa itu mati dan binasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, apa relevansinya dengan kita pada malam hari ini? Pasal 32 bercerita tentang bangsa Israel yang menanti-nanti datangnya Musa itu. Bagaimana dengan kita sendiri, jemaat yang dikasihi Tuhan? Kita semua di dalam pengembaraan hidup seperti bangsa Israel. Pernahkah kita berdoa kepada Tuhan? Kita menanti jawaban dari Tuhan. Kita menunggu kenapa jawaban itu belum ada. Akhirnya beralih kepada kuasa-kuasa yang lain. Kalau di zaman bangsa Israel pada waktu itu beralih kepada patung anak lembu emas. Patung.
mereka minta agar patung itu berjalan di depan untuk membimbing mereka. Bagaimana dengan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawablah di dalam hati. Pernahkah kita merindukan sesuatu tetapi apa yang kita rindukan itu belum kunjung tiba, sehingga akhirnya kita berkhianat dari Tuhan? Tetapi kita tahu di dalam perjanjian lama, sebagian dari bangsa Israel itu tetap setia kepada Tuhan. Salah satu di antaranya adalah Joshua itu sendiri dan keluarganya. Di pasal 33 yang menjadi pembacaan firman Tuhan, it's a wonderful story. Cerita yang sangat indah, di mana Musa mendirikan kemah pertemuan. Dan Allah yang adalah roh, itu hadir di dalam tiang awan. Kenapa harus di tiang awan? Karena Allah adalah kudus. Coba kita baca, ini luar biasa saudara. Pasal 33 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Lalu Allah berkata, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, bukan patung anak lembu emas, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Allah berkata begini saudara, ini luar biasa, ayat 3. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi Allah itu kan suci, Allah itu sangat suci, manusia itu penuh dosa. Berbeda pada saat di Taman Eden, Adam dan Hawa itu berjalan bersama dengan Tuhan bersama-sama. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah mengatakan, aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, penuh dosa. Itu sebabnya Allah apabila hendak berbicara kepada Musa, Allah hadir dalam tiang awan. Disitulah Allah berbicara kepada Musa. Ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Dan selanjutnya yang luar biasa adalah Musa mengatakan, Tuhan, aku ingin melihat wajahmu, aku ingin melihat kemuliaanmu. Mari kita buka ayat 18, pasal 33, karena ini satu kesatuan cerita. Ayat 18, tetapi jawabnya, maksudnya Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat di dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Musa rindu melihat wajah Allah, kemuliaan Allah, tetapi Allah mengatakan bahwa engkau tidak bisa melihat aku, karena siapa yang melihat aku akan mati, karena memang manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi Allah memberi kasih karunia yang luar biasa kepada Musa. Allah mengatakan, baiklah, bahasa sehari-harinya diterjemahkan dalam bahasa sehari, aku akan lewat, dan pada saat aku lewat itu, aku akan menyembunyikan engkau di bawah telapak tanganku, karena dahsyat Allah itu, dan engkau akan melihat belakangku, hanya belakangnya itu. Tapi itu pun sudah luar biasa, karena apabila Musa berhadapan dengan Tuhan, itu di dalam tiang awan, tidak ada terlihat Tuhan di situ. Hanya awan yang sangat tinggi dengan gemuruh badai taufan yang luar biasa. Allah tidak terlihat. Musa rindu, Tuhan,
Saya ingin melihat wajah-Mu. Saya ingin melihat kemuliaan-Mu. Tuhan mengatakan, aku memberi kasih karunia kepadamu. Aku akan lewat. Wonderful. Aku akan lewat di hadapan-Mu. Dan aku akan menyembunyikan engkau di bawah telapak tanganku. Karena kalau langsung muka dengan muka ya udah binasa. Dan engkau akan melihat belakangku. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan yang begitu indah. Seperti tema kita malam hari ini. Persekutuan dengan Tuhan. Musa bersekutu dengan Tuhan. Dari mana kekuatan Musa memimpin bangsa yang begitu besar. Plus beberapa orang yang suka bersungut-sungut dan tukang kritik. Bagaimana dan dari mana kekuatan Musa itu? Sebagai seorang nabi, kekuatannya adalah dari mana sumbernya? Dari persekutuannya dengan Tuhan. Dan dia memperoleh kasih karunia bahwa Allah itu lewat di depannya. Dan kemudian memperlihatkan belakangnya. Allah itu kan roh, tapi dilihatnya di situ oleh Musa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Allah yang adalah roh menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya Ibrani Yehoshua. Yehoshua itulah Yosua. Maksudnya hamba dari Musa yang adalah Yosua bin Nun. Namanya itulah nama Yesus. Jadi Yesus itu di dalam perjanjian baru ditulis oleh rasul. Yang dimana para rasul hidup di zaman penindasan Kaisar Romawi dan Yunani yang mewajibkan semua kitab ditulis dalam bahasa Yunani. Itulah sebabnya Yesus Kristus. Yesus dari bahasa Ibrani yang adalah Yosua, Yehoshua, Allah penyelamat. Itu sebabnya saudara, sudah simbol. Di dalam perjanjian lama, bukan Musa yang membawa bangsa Israel itu masuk ke dalam tanah perjanjian, tetapi Yosua, Yehoshua. Dan di dalam perjanjian lama, kalau kita baca, semua tokoh itu ada kesalahannya. Abraham pernah menipu. Musa kalau marah ngelempar barang, semua dicatat kesalahannya. Hanya ada satu tokoh di dalam perjanjian lama yang tidak ada kesalahan dicatat dia di situ. Itulah Yosua bin Nun. Dan Yesus di dalam perjanjian baru namanya adalah Yosua, yang artinya Allah menyelamatkan, Allah keselamatan. Dan sudah menjadi simbol, bukan Musa yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tetapi Yosua. Yesuslah yang membawa kita masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, yaitu Yerusalem yang baru. Kuncinya apa saudara? Kuncinya adalah kita belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini. Agar pada saat kita menanti-nantikan sesuatu, pada saat kita merindukan sesuatu, kita tidak mudah kecewa seperti bangsa Israel yang langsung mendirikan patung anak lembu emas, bahkan meminta dewa itu membimbing mereka berjalan di depan. Yang kita pelajari di sini adalah agar kita selalu bersekutu kepada Tuhan. Seperti yang saudara lakukan pada malam hari ini. Saudara beribadah kepada Tuhan. Ada yang hadir beberapa, maksudnya para petugas, dan yang dari rumah beribadah dari rumah lewat Zoom. Mencari Tuhan. Bukankah itu yang menjadi pembacaan firman Tuhan kita, bahwa setiap orang yang mencari Tuhan, maka mereka masuk di dalam kemah pertemuan itu dan mereka berdoa kepada Tuhan. Saudara, berdoa itu adalah saat yang paling luar biasa. Bersekutu kepada Tuhan itu adalah saat yang paling luar biasa. Kenapa? Karena saudara sedang berbicara dengan penguasa this universe. Pada saat kita berdoa, pada saat saudara berdoa, saudara itu berbicara dengan penguasa yang terkuat. The most high, the highest. Kita berbicara dengan petinggi-petinggi tertentu aja kita sudah gembira, bukan? Apalagi nih pada saat kita berdoa itu saat yang sangat luar biasa. Karena kita sedang terhubung, kontak, bicara, bersekutu dengan penguasa alam semesta ini. Itu sebabnya, maka apabila kita datang kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia itu akan mengalir di dalam hati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Di masa pandemi ini, kita bagaikan bangsa Israel yang berjalan di padang gurun. Marilah kita datang ke kemah pertemuan atau bersekutu kepada Tuhan. Tuhan, berjalanlah Engkau di depanku. Musa di pasal 13 di ayat 13 mengatakan, Tuhan, siapa yang Engkau utus untuk berjalan bersama kami? Musa baru level siapa yang Engkau utus. Level mungkin diutus malaikat atau siapa. Lalu Tuhan mengatakan, aku sendiri yang akan membimbing engkau. Itulah jemaat yang dikasih Tuhan. Musa bingung, Tuhan, siapa yang engkau utus agar kami bisa berjalan dengan aman, dengan tentram? Baru level siapa yang engkau utus. Musa tidak menyangka bahwa Tuhan mengatakan, aku sendiri yang akan membimbing engkau. Jemaat yang dikasih Tuhan, seringkali kita berdoa merindukan sesuatu. Tuhan, siapa yang engkau utus untuk menolong saya? Tuhan, bagaimana ini, bagaimana ini? Ternyata Tuhan sediakan jauh lebih daripada apa yang kita doakan. Musa berdoa, Tuhan, siapa yang engkau utus menolong kami? Masih taraf malaikat mungkin. Tuhan bilang, aku sendiri yang akan membimbing engkau. Luar biasa kan? Di dalam Efesus dikatakan, bagi dia yang sanggup melakukan lebih dari apa yang kamu doakan. Kemuliaan bagi dia. Musa hanya berharap siapa yang engkau utus untuk membimbing kami. Tuhan sendiri. Tuhan sediakan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Bagi dia yang sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kita doakan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus kekal selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, marilah kita satu di dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Israel, Allah yang hadir di tengah-tengah kemah pertemuan, Allah yang menampakkan dirimu di hadapan Musa, dan hadir di tengah-tengah bangsa Israel, di dalam tiang api dan tiang awan. Engkau lahir
di dalam diri Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami sebagai manusia dapat melihat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah datang di dalam dunia ini untuk menebus kami, sehingga kami yang seharusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami percaya Engkaulah gembala yang baik, Engkau sendirilah yang berjalan di depan kami, membimbing kami melewati gurun dunia ini. Dan kami percaya Engkaulah yang memimpin kami, agar satu saat kelak kami masuk ke tanah perjanjian, Yerusalem yang baru. Kami rindu untuk selalu setia mengikuti Engkau. Berkatilah anak-anak-Mu Jemaat GPIB Nazaret, Ketua Jemaat beserta keluarga Bapak Pendeta Henry Yakob, beserta seluruh pendeta jemaat dan presbiter, dan anak-anak-Mu yang melayani pada malam hari ini, baik yang melayani di gereja maupun yang melayani di rumah-rumah. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan setia-Mu. Inilah tubuh, roh, dan jiwa kami yang kami persembahkan untuk Engkau, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi mereka yang sakit, yaitu Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Denny Adam, Ibu Els de Fretes Ratulangi, Ibu Rin de Fretes, Ibu Teli Wenas Pelelu, Ibu Poyoh Oleh, Bapak Butar-Butar, Ibu Adolfin Kalangi Pandai, Ibu Disah Jatun, Bapak Aregah, Ibu Titin Nugroho Said Suyut, Ibu Yudit Tambun Marlisa, Mirel Priscilla Yusuf, Pendeta AM Manalu, Ibu Kandowaro, Bapak Karel Van Prah, Ibu Willy Auri Giri, Ibu Angel Oroh, Ibu Joyce Lantang. Kami serahkan anak-anak-Mu ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Jamahlah ya Bapa, tangan-Mu yang berlubang paku, kuasa-Mu tidak berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Engkau sembuhkanlah anak-anak-Mu ini, berikanlah sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa juga buat pemerintah bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menempatkan kami di bumi persada Indonesia ini. Jadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, bagaikan lilin-lilin yang bersinar dengan penuh kesetiaan sampai sumbu terakhir, untuk mewujudkan shalom, damai sejahtera di bumi Indonesia ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 menyatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah,
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah tekebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus menebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan dan kesaksian gerejamu di tengah dunia. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 17 November 2021. Ruang Ibadah Minggu. Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan perbaikan gedung gereja tahap 2 untuk plafon ruang ibadah, maka pelaksanaan ibadah hari Minggu sejak 14 November 2021 sampai dengan awal Desember 2021 dialihkan dari ruang ibadah ke ruang serbaguna GPIB Jemaat Nazaret. Perbaikan gedung gereja. Saat ini sedang berlangsung pelaksanaan pekerjaan perbaikan gedung gereja tahap 2 untuk plafon ruang ibadah gedung gereja GPIB Jemaat Nazaret. Mohon dukungan doa jemaat untuk seluruh proses pekerjaan dimaksud.
Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan, dan keuangan GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share, dibagikan di WhatsApp Group di masing-masing sektor pelayanan. Pemberita firman malam ini Pendeta Elizabeth Siregar Sihite, Pendeta Non-Organik GPIB. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, keluarga Yakob Pontoan, Ibu Susi Purimahua, NZ Choir GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kembalilah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.